Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Vera Bella, NPM 200302-2022, Prodi S1 Perbankan Syariah semester 2 kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS usul fikih tentang ta'arud adilah atau pertentangan dalil nas. Ta'arud berarti pertentangan antara dua hal. Menurut istilah, satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Pada dasarnya tidak ada pertentangan dalam nas. Ta'arud pada hakikatnya hanyalah dalam pandangan seorang mujtahid. Dalam kerangka berpikir ini bisa jadi ta'arud akan ditemui oleh mujtahid di dalam dalil-dalil qat'i dan zani. Bila mana dalam pandangan mujtahid terjadi ta'arud atau pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, maka harus ada metode penyelesaian. Menurut Hanafiah, metode penyelesaian sebagai berikut. 1. Dengan meneliti nas yang bertentangan, mana yang lebih dahulu turun. Bila diketahui, maka dalil yang lebih dahulu turun dianggap telah dinas oleh dalil yang datang setelahnya. 2. Jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu datangnya, maka metode yang perlu diambil dalam tarjih atau meneliti dalil mana yang lebih kuat, yang berpedoman pada prosedur yang telah ditentukan dalam usul fikih. 3. Jika tidak dapat ditarjih karena sama-sama kuat, misalnya, jalan keluarnya adalah mengkompromikan antara dua dalil. 4. Jika tidak ada peluang untuk mengkompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak memakai dua dalil yang bertentangan tersebut, dan seseorang mujtahid hendaknya merujuki kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Menurut Syafi'iyah dan jumhur mayoritas ulama usul, langkah yang bisa ditempuh sebagai berikut. 1. Mengkompromikan dua dalil tersebut jika ada peluang untuk itu, karena mengamalkan dua dalil lebih baik daripada satu dalil. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 234, Allah berfirman, orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beribadah 4 bulan 10 hari, kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat di atas bersifat umum, yakni setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari, baik itu sedang hamil ataupun tidak. Sementara itu, dalam nas yang lain berbeda, seakan terjadi pertentangan. Misalnya yang terdapat dalam surah Al-Tolak ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu atau tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang hamil. Waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan.
baik itu ditinggal mati suaminya ataupun tidak. Dengan demikian, bila dilihat sepintas, kedua ayat di atas bertentangan satu sama lain. Namun demikian, kedua ayat tersebut dapat dikompromikan sebagai keduanya dapat difungsikan. Hasil kompromi dua ayat di atas, wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, jika ia melahirkan sebelum sampai 4 bulan 10 hari sejak kematian suami, maka idahnya menunggu 4 bulan 10 hari. B. Jika sampai 4 bulan 10 hari wanita itu belum melahirkan, maka idahnya sampai ia melahirkan. 2. Jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah tarjih atau meneliti dan meneimbang dalil dan kemudian diambil pendapat yang dalilnya paling kuat. 3. Jika tidak ada peluang untuk mentarjih, jalan keluarnya adalah meneliti mana yang lebih dahulu datangnya. Jika sudah dapat diketahui, maka dalil yang lebih dahulu datang dianggap ternas oleh dalil yang datang kemudian. 4. Jika tidak diketahui mana yang dahulu datang, maka seorang mujtahid tidak usah memakai kedua dalil tersebut dan hendaknya merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau masuk kuliah, masih bingung mau nyari kuliahnya di mana, jangan lupa masuk IAIN Metro ya. Di IAIN Metro banyak banget fakultasnya, khusus buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan perbankan. Jangan lupa.